Pernahkah terbayangkan sebuah promosi sederhana bisa berubah menjadi bencana nasional yang memakan korban jiwa? Kisah ini bukan fiksi, ini adalah kisah nyata tentang Pepsi Number Fever, sebuah kampanye pemasaran yang dimulai dengan janji manis dan berakhir dengan kerusuhan, kekecewaan massal, bahkan kematian. Pada periode tahun 1989 hingga 1992, Filipina merupakan negara dengan konsumen pasar minuman ringan terbesar ke-12 di dunia. Hal itu dikarenakan sebagian besar penduduk Filipina sangat gemar mengkonsumsi minuman berkarbonasi. Tentu, Filipina menjadi pangsa pasar yang bagus untuk produk Pepsi. Meskipun pada kenyataannya, penjualan produk Pepsi di Filipina pada periode tersebut tidak cukup bagus. Di Filipina, Pepsi hanya berada di urutan kedua dalam hal penjualan minuman ringan. Karena pada awal tahun 90-an, pasar minuman bersoda di Filipina dikuasai oleh salah satu brand, yaitu Coca-Cola. Ya, produk Coca-Cola pada periode itu telah berhasil menguasai lebih dari 75% pasar Filipina. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Pepsi yang hanya menguasai sekitar 17% pasar Filipina. Meskipun pada saat itu penjualan produk Pepsi kalah jauh dibandingkan dengan Coca-Cola, hal itu tidak membuat Pepsi patah semangat. Banyaknya konsumen minuman ringan di Filipina masih dipandang sebagai sebuah peluang bagi Pepsi. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang unik, diharapkan dapat mendongkrak penjualan produk mereka ke depan. Lalu strategi pemasaran apa yang ditawarkan oleh Pepsi pada saat itu? Number fever? What fever? It's the number fever promo. You can win up to 1 million pesos. 1 million pesos? Ya, strategi tersebut adalah undian berhadiah yang sangat menggiurkan bagi masyarakat Filipina yang pada saat itu sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Kampanye pemasaran Pepsi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pepsi Number Fever. Pada bulan Februari tahun 1992, secara teknis Pepsi Filipina mengumumkan bahwa mereka akan mencetak nomor undian mulai dari 001 hingga 999. Nomor ini akan dicetak di dalam 3 jenis tutup botol Pepsi, yaitu 7up, Mountain Dew, dan Mirinda. Setiap malam nomor pemenang diumumkan melalui siaran TV dan radio. Hadiahnya beragam, mulai dari 100 peso hingga hadiah utama yaitu 1 juta peso atau setara dengan 40.000 US dollar. Sebuah angka yang sangat fantastis pada saat itu dan tentu saja bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap kalau memenangkan undian ini. Dan dalam hal ini Pepsi mengalokasikan anggaran sebesar 2 juta US dollar sebagai hadiah untuk mensukseskan kampanye ini. Strategi undian berhadiah ini awalnya sangatlah sukses. Ini terlihat dari peningkatan penjualan Pepsi sebesar 40% selama 2 minggu sejak dimulainya kampanye Pepsi Number Fever. Dan akhirnya lonjakan signifikan pun terjadi. Pepsi berhasil meningkatkan persentase penjualannya yang awalnya Pepsi hanya menguasai pasar di Filipina sebesar 17%, kemudian meningkat menjadi 24%. Setiap hari nomor pemenang pun diumumkan melalui siaran radio dan televisi di Filipina. 5,004, 5,005. The more number fever crowns you collect, the greater your chances of becoming a millionaire. Pada bulan Mei tahun 1992, sebanyak 51.000 hadiah telah berhasil ditebus, termasuk di sini 17 hadiah utama.
Karena kesuksesan ini, akhirnya kampanye Pepsi Number Fever diperpanjang hingga 5 minggu ke depan. Tentu hal ini sudah melebihi tanggal akhir yang direncanakan oleh Pepsi. Namun di balik euforia kesuksesan ini, sebuah kesalahan fatal sedang menanti. Pepsi menggunakan jasa perusahaan konsultan di Meksiko untuk mengelola promosi ini. Secara teknis, setiap tutup botol pemenang nantinya harus memiliki kode keamanan unik. Dan pada saat itu, hanya ada 2 botol hadiah utama yang direncanakan akan dicetak. Pada malam tanggal 25 Mei tahun 1992, nomor pemenang hadiah utama pun diumumkan. Nomor tersebut adalah nomor 349. Dan dari nomor 349 inilah sebuah bencana besar itu dimulai. Karena sebuah kesalahan sistem komputer Pepsi yang harusnya mencetak 2 tutup botol pemenang menjadi tercetak sebanyak 800.000 tutup botol dengan nomor yang sama, yaitu nomor 349. Dan 800.000 tutup botol yang tercetak tersebut tanpa disertai dengan kode keamanan. Dan malam itu ketika nomor 349 diumumkan, ribuan orang melompat ke girangan dan berlarian ke jalan. Mereka melakukan hal tersebut untuk berbagi kabar dengan tetangga dan teman-teman mereka. Dan mereka pun sudah membayangkan akan menjadi orang kaya besok ketika menukarkan tutup botol yang mereka punya. Keesokan harinya, kerumunan besar mulai mendatangi pabrik pembotolan Pepsi di seluruh Filipina. Mereka menuntut hadiah 1 juta peso yang dijanjikan Pepsi sebagai hadiah utama. Namun permintaan mereka itu ditolak mentah-mentah oleh Pepsi. Pepsi berdalih bahwa hanya tutup botol dengan kode keamanan unik yang bisa ditukarkan dengan hadiah utama. Bayangkan, seandainya Pepsi memberikan hadiah ke semua pemilik nomor 349, Pepsi harus mengeluarkan uang sebesar 800 triliun peso atau setara 32 miliar US dollar. Tentu, anggaran ini sangat jauh dari anggaran awal yang nilainya hanya 2 juta US dollar. Sebuah surat kabar di Filipina keesokan paginya mengumumkan bahwa nomor pemenang yang sebenarnya bukan nomor 349, melainkan nomor 134. Dan nomor 349 tersebut dikonfirmasi adalah nomor undian yang salah cetak. Tentu hal ini semakin menambah kebingungan orang. Setelah pertemuan darurat para eksekutif Pepsi di Filipina dan PepsiCo pada tanggal 27 Mei tahun 1992, perusahaan Pepsi menawarkan 500 peso atau setara 18 US dollar kepada pemegang tutup botol 349 yang salah cetak. Hal ini dilakukan Pepsi sebagai itikat baik atau isyarat niat baik. Tawaran ini kemudian diterima oleh 486.000 orang dengan biaya yang ditanggung oleh pihak PepsiCo sebesar 8,9 juta US dollar atau setara 240 juta peso. Namun hal tersebut ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah karena masih banyak pemegang tutup botol 349 yang marah. Dan mereka itu menolak tawaran penyelesaian dari Pepsi. Bahkan kompensasi yang diberikan oleh Pepsi tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan besar. Bagaimana tidak, ratusan ribu orang yang sudah membayangkan akan kaya raya dan masa depannya cerah, kini merasa ditipu dan dicurangi. Setelah sebagian kelompok menolak kompensasi yang diberikan oleh Pepsi, maka terbentuklah sebuah kelompok konsumen yang kemudian dikenal dengan istilah Aliansi 349. Mereka mulai mengorganisir massa untuk menyerukan boikot produk Pepsi. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan demonstrasi besar-besaran di depan pabrik Pepsi dan di depan kantor pemerintahan Filipina. Dan pada akhirnya dari demo tersebut berujung dengan tindak kekerasan. 3 karyawan Pepsi tewas ketika sebuah granat dilemparkan ke gudang Pepsi.
Tidak hanya itu, sebanyak 37 truk perusahaan Pepsi dirusak dan dibakar oleh ribuan massa. Tragedi ini mencapai puncaknya pada tanggal 13 Februari tahun 1993. Sebuah bom rakitan diledakkan di sebuah truk Pepsi dan hal ini mengakibatkan tewasnya seorang guru sekolah dan seorang anak berusia 5 tahun pada saat itu. Dan dari total insiden demonstrasi ini memakan setidaknya 5 korban jiwa. Setelah kejadian tersebut, rumor pun mulai menyebar bahwa insiden bom yang diledakkan di truk Pepsi tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pihak Pepsi sendiri, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyudutkan para aktivis yang sedang melakukan demonstrasi. Meskipun pada akhirnya rumor yang berkembang tersebut tidak pernah terbukti. Akhirnya setelah meredanya demonstrasi massa, Pepsi menghadapi ribuan tuntutan hukum. Sekitar 22.000 orang mengajukan 687 gugatan perdata dan lebih dari 5.200 pengaduan pidana. Karena hal ini, Pepsi sampai menghabiskan lebih dari 20 juta US dollar untuk penyelesaian, kompensasi, dan biaya hukum. Setelah pertempuran hukum yang cukup panjang, Mahkamah Agung Filipina akhirnya membebaskan Pepsi pada tahun 2006 dan menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan yang tidak terduga. Dan sejak saat itu, kasus Pepsi Number Fever dinyatakan selesai. Apa yang terjadi di balik tutup botol Pepsi di Filipina adalah kisah peringatan tentang sisi gelap dari kapitalisme. Bagi rakyat Filipina, kata 349 menjadi sebuah idiom yang menggambarkan perasaan ditipu atau dicurangi. Sebuah promosi yang menjanjikan impian, kemudian berakhir sebagai pengkhianatan massal.